Unik sekali dulurku. Ciri khas daripada bambu rancang kencono yaitu ada garis-garis atau beberapa sesuatu hal garis yang menyambung dengan pola miring dulurku ya. Dengan pola miring seakan-akan seperti ruas yang miring sabtu lutut yang bertumpuk-tumpuk dulurku ya. Seakan-akan seperti bambu sabtu lutut yang bertumpuk-tumpuk dulur. Ini ciri khas daripada rancang kencono dulurku ya. Oke, ini kita ambil dari bambu apus yang secara untuk pendapatannya juga sangat unik dulu. Cerita daripada kita mendapatkan bambu unik rancang kencono ini juga unik dulu ya. Ada sejarah tersendiri, ada keunikan tersendiri dulu. Selanjutnya kami akan menceritakan daripada kita mendapatkan bambu rancang kencono ini dulu ya. Sejarah untuk mendapatkan bambu rancang kencono ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh pendukung, kepada seluruh subscriber, dan kepada seluruh pemirsa penonton dimanapun Anda semua berada, jumpa lagi dengan saya Nur Muhammad. Pada pagi hari ini kami akan melakukan sebuah acara review untuk membahas ciri khas daripada bambu unik, yaitu bambu rancang kencono atau filosofi yang terkandung daripada bambu rancang kencono tunggu ya. Untuk itu ikuti kami, selamat menyaksikan. Nah ini dulu ya, untuk pembahasan pada pagi hari ini kami akan melakukan satu acara review membahas tentang keunikan daripada bambu unik. Untuk kali ini kami akan membahas keunikan daripada bambu unik rancang kencono dulu ya. Ini salah satu koleksi contoh bambu rancang kencono dulurku ya. Ini suatu contoh bambu rancang kencono. Ini bambu rancang kencono dulurku ya. Bambu rancang kencono ini kita ambil daripada rumpun bambu apus dulurku. Nah, ini bambu apus yang bermotif bambu unik yaitu rancang kencono dulurku ya. Oke. Ini rancang kencono dulurku. Di atas rancang kencono mungkin ada sabtu palon dulurku ya. Jadi kita cuma mempunyai satu koleksi bambu unik rancang kencono dengan disertai sabtu palon di atasnya dulurku ya. Oke. Ini keunikan bambu rancang kencono dulurku. Sangat unik sekali dulurku. Ciri khas daripada bambu rancang kencono yaitu ada garis-garis atau beberapa sesuatu hal garis yang menyambung dengan pola miring dulurku ya. Dengan pola miring seakan-akan seperti ruas yang miring sabtu lutut yang bertumpuk-tumpuk dulurku ya. Seakan-akan seperti bambu sabtu lutut yang bertumpuk-tumpuk dulur. Ini ciri khas daripada rancang kencono dulurku ya. Oke, ini kita ambil dari bambu apus yang secara untuk pendapatannya juga sangat unik dulu. Cerita daripada kita mendapatkan bambu unik rancang kencono ini juga unik dulu ya. Ada sejarah tersendiri, ada keunikan tersendiri dulu ya. Selanjutnya kami akan menceritakan daripada kita mendapatkan bambu rancang kencono ini dulu ya. Sejarah untuk mendapatkan bambu rancang kencono ini dulurku ya, ketika saya mencari bambu unik atau membolang bambu unik di beberapa tempat dulurku ya. Di
kita berangkat membawa sepeda motor dulu ya. Di pinggiran jalan kita mendapatkan rumpun bambu yang terbakar dulu ya. Ketika saya amati, banyak sekali dari rumpun bambu yang terbakar itu bambu unik dulu. Ada sabto lutut, ada tumpang sari, ada triroso, dan ada mungkin ada jalu, dan ada rancang kencono ini, juga ada yang lainnya dulu. Banyak sekali terdapat bambu unik di dalam satu rumpun yang terbakar itu. Ketika saya membolang di tempat di sekitarnya, di rumpun yang tidak terbakar, ternyata kita tidak mendapatkan satu bambu unik pun di rumpun yang lain yang ada di sekitar. Cuma di satu rumpun itu banyak sekali bambu unik yang tercetak, seperti halnya sabto lutut, sabto palon, triroso, tumpang sari sap, dan yang unik kita mendapatkan daripada bambu rancang kencono ini. Dari satu rumpun yang terbakar dulurku ya, rata-rata semuanya gosong dulurku, semuanya gosong karena terlalap si jago merah. Akhirnya gosong. Nah, yang cuma saya temukan dalam keadaan bersih di dalam satu rumpun ya cuma bambu rancang kencono ini dulurku. Ini dulu kita dapatkan dalam keadaan masih hijau dulurku ya, semuanya gosong hitam. Tapi daripada bambu yang terbakar dalam satu rumpun itu cuma bambu rancang kencono ini yang dalam keadaan hijau dan utuh, tidak terbakar. Nah ini akhirnya bambunya saya bawa pulang untuk sebagai kenang-kenangan. Ya cuma ini koleksi saya bambu rancang kencono dulu ya. Ketika saya menelusuri daripada filosofi bambu rancang kencono, ternyata bambu ini secara filosofi, secara batiniahnya memang wasilah untuk anti bakar dulu ya. Untuk anti bakar. Tuahnya mungkin untuk anti bakar dulu ya. Kenyataannya bambu ini tidak terbakar sama sekali dulu. Untuk filosofi di dalam suatu kehidupan dulu ya. Filosofi di dalam suatu kehidupan, rancang kencono ini sangat luar biasa ternyata. Ketika saya telusuri, ketika saya pelajari, ternyata bambu rancang kencono ini filosofinya sangat luar biasa dan cocok untuk dibawa sebagai tongkat atau pegangan daripada seorang pejabat atau seorang pemimpin yang di situ mempunyai anak buah dulu ya, bambu rancang kencono. Rancang itu suatu tatanan, suatu kehidupan yang tertata, atau suatu perencanaan yang akan di situ terjadi suatu praktek daripada suatu pekerjaan. Jadi rencana yang di situ sudah sebagai diagendakan untuk suatu pekerjaan bersama teman. Rancang, terus di situ ada kencono. Kencono itu bisa bermakna emas, kencono itu bisa makna emas, bisa makna berlian, bisa makna perhiasan, atau bisa makna cahaya dulu. Jadi rancang kencono itu filosofinya secara kehidupan. Bambu yang di situ direncanakan sebagai sesuatu hal yang sudah terencana, yang tertata dengan baik, dengan harapan keberhasilan di suatu perencanaan atau keberhasilan di dalam suatu pekerjaan dulu. Ini rancang kencono. Jadi bambu rancang kencono ini filosofinya sebagai wasilah
untuk kita memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam kehidupan kita hidup yang tertata dengan rapi dan baik, dan untuk menuju suatu kesuksesan, menuju sesuatu hal tujuan yang di situ luhur dan bertujuan untuk sesuatu hal yang bercahaya dulu, sesuatu hal yang membahagiakan. Ini bambu rancang kencono. Jadi makanya bambu rancang kencono ini juga termasuk daripada bambu unik yang sebagai ayat Allah supaya kita itu di dalam mengarungi suatu kehidupan harus punya sesuatu hal yang bersifat rencana-rencana atau rancangan-rancangan untuk menuju sesuatu hal yang baik, untuk menuju sesuatu hal yang membahagiakan dengan berkeyakinan kepada Sang Maha Penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bambu rancang kencono. Jadi bagi orang-orang yang memegang bambu rancang kencono atau mengoleksi daripada bambu rancang kencono, harapannya cuma satu, yaitu ketika dia di dalam suatu mengarungi kehidupan, dia hidup dalam tertata, hidup yang memenuhi syarat dalam suatu mengikuti aturan-aturan yang sudah tertata dengan baik. Dan ketika mengikuti aturan-aturan yang tertata dengan baik, baik secara agama, baik secara bangsa, baik secara negara, atau baik secara bermasyarakat, itu sudah tertata dengan baik dengan berbagai macam segi orang yang sudah mengikuti aturan yang sudah terencanakan dengan tujuan aman di dalam sifat kemanusiaan, aman di dalam suatu sifat keagamaan, dan aman di dalam suatu sifat keyakinan atas Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang sudah terencana, kehidupan yang sudah tertata dengan baik, dan kehidupan yang menuju ke sesuatu hal yang bercahaya atau yang penuh dengan suatu kebahagiaan. Jadi bambu rancang kencono itu bambu yang di situ dirancang untuk menuju masa keemasan atau masa suatu kebahagiaan atau masa suatu kesuksesan. Nah, ini cocok untuk kita koleksi dulu ya, sebagai wacana, wasilah, sebagai jalan doa kita menuju kepada kesuksesan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Ini bambu rancang kencono. Ini termasuk bambu unik yang berpakem rancang kencono. Nah, ini banyak sekali bambu unik, ada ruas pendek, mungkin juga ada Songgo Buwono, juga ada Carang Gantung, dan ada ruas pendek, ada Tumpang Sari. Saya kumpulkan di sini dulu ya. Nah, ini saya kumpulkan di sini. Tujuan daripada saya mengumpulkan bambu-bambu unik ini untuk suatu wacana di dalam kita mengarungi suatu kehidupan tentunya. Bukan sebagai kita dewa-dewakan, tidak, kita cuma mengoleksi dan melestarikan kekayaan daripada keunikan alam semesta ini terlebih. Ini termasuk bagian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat bahwasanya Allah itu Maha Kuasa menjadikan dan kuasa menjadikan sesuatu hal yang unik-unik. Ini bambu rancang kencono. Ini salah satu contoh koleksi daripada bambu unik rancang kencono. Kayaknya daripada keterangan kami tentang bambu rancang kencono kami cukupkan sekian dulu ya. Untuk bahasa rancang itu tertata dengan baik, kencono itu emas atau berlian atau sesuatu hal yang bercahaya atau sesuatu hal yang suatu hal yang indah itu ya. Tinggal edukasi kita masing-masing bagaimana kita memanai daripada sesuatu hal yang tertata dengan baik dan terencana, dan di situ menuju suatu masa keemasan, yaitu masa kesuksesan. Ini masuk bagian daripada bambu rancang kencono, filosofi yang terkandung. Ini juga bisa disebut bambu rantai bumi dulu. Ada yang menyebut bambu rantai bumi dulu ya.
keindahan daripada keunikan daripada tanah air dulu ya. Ini termasuk sesuatu hal yang perlu kita lestarikan, karena dibalik kekuasaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ini, Allah juga menciptakan sesuatu hal yang unik-unik, sesuatu hal yang indah-indah sebagai ayat supaya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam dunia. Ya, kayaknya cukup daripada video edukasi kami tentang bambu rancang kencono dulu ya. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lebihnya, memang tujuan kita supaya kita selalu bisa melestarikan, mensyukuri kekayaan alam Nusantara ini dulu ya. Salam bambu unik Nusantara, salam satu hobi, salam satu rumpun kepada dulur-dulurku para master bambu unik. Jikalau kami mengedukasi tentang bambu rancang kencono ini ada sesuatu hal yang kurang komplit, mohon dikompliti, mohon dilengkapi di kolom komentar dulurku ya, sebagai wacana kita belajar bareng bersama alam, kita ngaji bareng bersama alam supaya kita selalu mengingat bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, menciptakan sesuatu hal yang unik-unik yang di alam dunia ini kita nikmati dengan segala rasa, dengan segala sikon atau dengan segala segi daripada kita menilai dari isu-tulis yang terkandung di dalamnya atau filosofi yang terkandung di dalamnya sebagai wacana kita orang yang selalu mengingat kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.